Kenapa jualan di Bukalapak makin sepi? Kita bahas. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk faktor pertama kenapa jualan di Bukalapak sepi. Nah, untuk faktor pertama itu adalah promo yang tidak terlalu gencar dibandingkan marketplace lain. Oke sellers, pertama-tama di sini saya akan jelaskan sedikit ya mengenai fungsi promo dari marketplace ini. Jadi marketplace menggunakan promo ini untuk menarik orang-orang belanja di marketplace-nya teman-teman. Contoh Bukalapak, mereka mengadakan promo ya untuk menarik para pembeli untuk membeli barang di Bukalapak teman-teman. Dan Bukalapak akan mendapatkan cuan dari pembelian tersebut teman-teman. Jadi seperti itu untuk sistemnya teman-teman. Nah, ketika ada suatu marketplace yang mengadakan promo tidak terlalu gencar dan kalah dengan marketplace sebelah, ya tentunya pembeli akan tertarik kepada promo yang lebih banyak teman-teman. Nah, promo di Bukalapak itu terkesan tanggung teman-teman, sehingga banyak pembeli yang malas belanja di Bukalapak karena promosinya terkesan tanggung dan juga promosinya tidak terlalu gencar ya, seperti marketplace lain teman-teman. Kita anggap aja si Ijo atau si Oren teman-teman. Nah, si Ijo ataupun si Oren ini mengadakan promo yang sangat fantastis teman-teman, seperti event 11-11 atau 12-12 tanggal kembar. Itu biasanya mereka mengadakan promo yang sangat-sangat fantastis teman-teman, dan seringkali Bukalapak terkesan tanggung dalam mengadakan promo tanggal kembar ini ataupun promo-promo lainnya teman-teman, sehingga pembeli jarang ada yang datang ataupun membeli produk di marketplace kesayangan kita ini teman-teman, yaitu Bukalapak. Oke sellers, faktor kedua kenapa jualan di Bukalapak sepi itu karena perampingan SDM Bukalapak. Oke sellers, pertama-tama di sini saya akan jelaskan ya kenapa perampingan SDM ini mempengaruhi penjualan kita teman-teman. Nah, SDM itu kan sumber daya manusia kan, atau kita sebut karyawan lah ya. Nah, jadi karyawan ini tugasnya melayani pembeli yang ada di Bukalapak teman-teman, atau ngurus Bukalapak teman-teman. Nah, ketika SDM dirampingkan atau dikurangin, tentunya kualitas layanan dari Bukalapak ini akan semakin menurun teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, dengan kualitas pelayanan yang menurun, tentunya pembeli juga akan merasa males ya dan agak kecewa dengan Bukalapak. Karena dengan kualitas pelayanan yang menurun itu tentunya akan sangat menyebalkan ya bagi pembeli, dan ada banyak sekali efek yang akan terjadi teman-teman. Seperti komplain itu lama jawab ya, nantinya akan terjadi live chat juga lama untuk jawabnya teman-teman, dan ada banyak sekali kualitas penurunan yang berdampak teman-teman kepada Bukalapak ini. Jadi kualitas pelayanannya itu menurun teman-teman. Mungkin kalian juga menyadari akhir-akhir ini Bukalapak lama dalam merespon keluhan kita teman-teman, seperti keluhan kita di komplain, keluhan kita di sosmednya, dan keluhan-keluhan lainnya teman-teman. Nah, ini diakibatkan oleh SDM yang dirampingkan oleh Bukalapak teman-teman. Nah, ketika pembeli kecewa nih dengan kualitas pelayanan dari Bukalapak, tentunya mereka akan mencari opsi marketplace lain yang lebih baik untuk kualitasnya teman-teman. Mungkin di si hijau atau di si orange mereka akan pindah teman-teman. Jadi itu adalah faktor kedua kenapa jualan di Bukalapak makin sepi. Oke sellers, faktor ketiga kenapa jualan di Bukalapak sepi itu karena kenaikan biaya admin Bukalapak. Oke sellers, beberapa hari yang lalu saya juga bahas ya mengenai kenaikan biaya admin di super seller, di pelapak digital atau pelapak reguler teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu, kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian juga bisa lihat di kolom deskripsi teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi kenaikan biaya admin ini mempengaruhi penjualan kita teman-teman. Ketika biaya admin dinaikkan oleh Bukalapak, tentunya ini akan menggerus profit atau keuntungan para penjual yang ada di Bukalapak teman-teman. Misalkan kalau kita untung sekitar 20% nih per transaksi, itu akan turun sekitar 15 atau bahkan 10% teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa solusi ya untuk mempertahankan keuntungan kita teman-teman. Ada beberapa penjual ya, beberapa tidak semua teman-teman, yang memilih opsi untuk menaikkan harga jual teman-teman, atau harga dari produk mereka
untuk mempertahankan margin mereka, teman-teman. Misalkan kalau keuntungan kita 20% nih per transaksinya, dan biaya admin itu naik di Bukalapak, kan profit kita kan turun nih, misalkan 15%. Nah, ada beberapa penjual yang menaikkan harga jualnya, teman-teman, sehingga para penjual ini mempertahankan profit mereka di 20%. Mereka nggak mau turun ke 15%, teman-teman. Jadi singkatnya seperti itu. Mereka melakukan perimbangan ya, atau ngimbangin biaya admin ini dengan menaikkan harga produk kita. Nah, dengan harga produk yang semakin mahal, itu akan membuat pembeli malas belanja di Bukalapak, teman-teman. Tentunya setiap pembeli ingin membeli suatu produk ya dengan harga semurah mungkin dengan kualitas yang sama kan. Oke? Setiap pembeli seperti itu, teman-teman. Khususnya saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi kenapa jualan di Bukalapak makin sepi, teman-teman. Saya akan rekap ulang untuk 3 faktor yang saya jelaskan dan sebutkan tadi. Oke sellers, untuk faktor yang mempengaruhi kenapa penjualan kita turun atau makin sepi di Bukalapak, yang pertama itu adalah karena promo tidak terlalu gencar dibandingkan marketplace lain, teman-teman. Untuk faktor kedua itu adalah karena perampingan SDM atau karyawan Bukalapak, teman-teman. Untuk faktor ketiga atau yang terakhir itu adalah kenaikan biaya admin penjual Bukalapak, teman-teman. Oke sellers, jadi itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi penjualan di Bukalapak, teman-teman. Dan itu adalah alasan kenapa jualan di Bukalapak makin sepi, teman-teman. Saya pribadi merasakan hal ini, teman-teman. Kalau kalian merasakannya juga, kalian bisa ketik ya di kolom komentar bahwa kalian merasakan jualan di Bukalapak makin sepi, teman-teman. Jika kalian ingin tahu dan belajar lebih lanjut ya mengenai cara jualan di Bukalapak ataupun cara-cara lain untuk meningkatkan omset penjualan atau untuk meningkatkan jumlah transaksi kalian, kalian bisa klik di kolom deskripsi untuk komunitas dari Bukalapak ya. Dan di sana kalian bisa gabung di komunitas saya gratis, teman-teman. Di sana ada banyak sekali hal yang bisa kalian pelajari untuk meningkatkan omset ataupun jumlah transaksi kalian. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.